Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dosen pengampu Bapak Nanda William. Di kelompok 4 ini beranggotakan saya, Herlina Puji Utami, dan teman saya Rizky Fitrilia, Sofia Launin, dan Teguh Gugun Rianto. Pendekatan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk pengertian menurut beberapa ahli, yaitu menurut Cardijo tahun 2017 menyatakan pendekatan dalam pembelajaran IPS disebut sebagai suatu cara pandang pendidik terhadap proses belajar peserta didik dalam pelajaran IPS, serta upaya penciptaan kondisi dan iklim kelas yang memungkinkan terjadinya suatu proses belajar. Menurut Rus Effendi, tahun 1980, pendekatan pembelajaran merupakan arah yang ditempuh oleh pendidik atau peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dari segi penyajian materi. Jadi, kesimpulannya, pendekatan pembelajaran IPS di sekolah dasar merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh pendidik untuk mengelola kegiatan belajar peserta didik serta tingkah lakunya agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar dalam pembelajaran IPS itu secara aktif dan diharapkan dapat memperoleh suatu hasil belajar optimal. Pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar serta karakteristiknya. Yang pertama, teori konstruktivisme itu dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pembelajaran yang bersifat umum, yang mana berarti sebuah tindakan untuk menciptakan makna dari apa yang telah dipelajari. Peran guru dalam pendekatan konstruktivistik adalah sebagai seorang moderator dan fasilitator. Tokoh dalam teori konstruktivistik yaitu adalah Jean Piaget dan Vygotsky. Konstruktivistik menekankan pada bagaimana cara guru memberikan makna dari suatu hal yang dipelajari siswa. Dasar teori konstruktivistik yaitu adalah apapun yang dilalui siswa dalam kehidupan yang merupakan pengalaman-pengalaman mereka. Dan selanjutnya, ilmu pengetahuan menurut teori kognitif Piaget. Ilmu pengetahuan menurut teori kognitif Piaget itu ilmu pengetahuan dibangun dalam pemikiran anak dengan proses asimilasi atau penyerapan informasi baru dalam pikiran dan diakomodasikan atau disusun kembali pemahaman karena adanya informasi baru sesuai dengan skemata yang telah dimilikinya. Piaget menyatakan bahwa pengetahuan itu tidak diperoleh seseorang secara pasif, namun melalui sebuah tindakan. Dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap kemampuan mengkonstruksi ilmu pengetahuan pada anak itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kematangan intelektual masing-masing anak. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Selanjutnya, karakteristik pendekatan konstruktivistik. Yang pertama, proses kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, proses kegiatan pembelajaran adalah proses keterpaduan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki siswa. Ketiga, pandangan yang berbeda terhadap peserta didik yang dihargai sebagai suatu tradisi dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara konstekstual, dalam artian siswa dihadapkan pada pengalaman nyata. Kelima, dalam proses kegiatan pembelajaran, siswa didorong untuk menemukan suatu kemungkinan yang diyakini secara terpadu. Keenam, pendidik atau guru sebagai fasilitator, mentor, dan juga tutor dalam pembelajaran. Terakhir, kegiatan belajar dan evaluasinya dilaksanakan secara otentik. Pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS di SD serta karakteristiknya. Suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa mampu untuk menyelesaikan soal-soal atau ujian dengan memperoleh nilai yang baik.
atau guru telah melaksanakan tugasnya jika materi dalam kurikulum telah tersampaikan pada siswa. Nah, dari gambaran di atas menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran masih berpusat pada hasil dan substansi pembelajaran, dan prosesnya justru diabaikan. Artinya, kegiatan pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik, melainkan berpusat pada pendidik serta materi pembelajarannya. Salah satu prinsip yang dikemukakan UNESCO yaitu suatu kegiatan pembelajaran seharusnya menanamkan kemampuan belajar untuk belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu proses belajar itu memiliki suatu peran yang penting dalam kegiatan pembelajaran, terlepas dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah pendekatan keterampilan proses. Pengertian pendekatan keterampilan proses merupakan suatu kegiatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang memfokuskan pada keterlibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam suatu proses pencapaian hasil belajar. Pendekatan ini dianggap sesuai dengan kegiatan pelaksanaan karena untuk menghadapi pertumbuhan serta perkembangan iptek yang semakin canggih. Pendekatan keterampilan proses ini akan berjalan secara efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses ini harus tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman dari peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan keterampilan proses merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang menekankan pada bagaimana proses peserta didik dalam memperoleh atau menemukan sesuatu. Dapat diartikan pula bahwa pendekatan ini digunakan untuk menilai bagaimana cara seorang peserta didik dalam mendapatkan hasil belajarnya, serta dapat mengetahui hasil belajar peserta didik yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan keterampilan proses. Yang pertama, menekankan pentingnya kegiatan belajar untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Maksudnya yaitu dari kegiatan belajar yang dilakukan siswa ini, guru itu dapat memberi motivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar agar siswa itu merasa senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa beban, sehingga kegiatan ini pun dapat menarik dan bermakna bagi siswa yang dimana dapat menghasilkan belajar yang terbaik atau yang diinginkan, juga tercapainya tujuan belajar. Yang kedua yaitu menekankan pada pentingnya keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Jadi maksudnya itu keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran itu sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Diharapkan siswa itu aktif mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran, menunjukkan kreativitas yang dimiliki dan belajar bagi mereka yang menyenangkan dilakukan tanpa adanya suatu beban belajar. Karena tanpa adanya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, maka akan terasa kurang dapat tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. Kemudian adanya penekanan belajar secara dua arah. Maksudnya itu adanya umpan balik antara siswa dengan guru maupun guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Jadi, pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual peserta didik. Oleh karena itu, harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik itu sendiri.
dan dengan menunjukkan kesenangan ataupun tidak terhadap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, adanya keikutsertaan peserta didik secara kreatif. Dalam kegiatan pembelajaran ini, misalnya, siswa dalam berdiskusi dapat menunjukkan dan mengeluarkan kemampuan dan pengetahuannya dengan cara mereka sendiri sesuai kreativitas peserta didik. Selanjutnya, guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses kegiatan pembelajaran. Peran guru di kelas agar kelas menjadi lebih tergugah atau semangat. Artinya peserta didik akan lebih banyak berkegiatan baik secara fisik maupun secara mental mereka. Dan juga otomatis kegiatan berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Guru pun bertugas memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada diri peserta didik, sehingga mereka itu memperoleh pengalaman belajar yang nyata dan otentik atau dapat dipercaya kebenarannya, sehingga guru berusaha mengajak dan membawa seluruh peserta didik untuk berpartisipasi. Selanjutnya adalah pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS di SD serta karakteristiknya. Pendekatan inquiry adalah suatu pendekatan yang menuntut peserta didik untuk menemukan pengetahuan yang lebih kompleks. Jadi, menuntut siswa itu untuk menciptakan pengetahuan siswa dari mana saja yang saling bergantung dan beragam atau saling terkait. Kemudian, menurut Piaget, pendekatan inquiry adalah pendekatan yang mempersiapkan siswa pada suatu kondisi untuk melakukan sebuah eksperimen sendiri, kemudian menyusun informasi yang ditemukan secara sistematis sesuai metode ilmiah untuk menemukan jawaban, kemudian membandingkan apa yang ditemukan oleh dirinya dengan yang ditemukan peserta didik lain. Kesimpulannya, pendekatan inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mana peserta didik memperoleh sebuah kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam kata lain, peserta didik harus bertanggung jawab terhadap hasil belajar mereka sendiri. Selanjutnya, karakteristik pendekatan inquiry. Yang pertama ada dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasinya. Jadi, siswa itu dapat berpartisipasi untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimilikinya berupa verbal, yaitu tulisan atau lisan, dan nonverbal, melalui isyarat tubuh, yaitu misalnya geleng-geleng kepala, gerak tangan, raut wajah siswa, tindakan siswa dalam proses pembelajaran. Semua itu akan memudahkan siswa yang lainnya untuk memahami materi pelajaran, serta menambah pengetahuan bagi siswa yang menyampaikan gagasan. Misalnya, pada penggunaan media PowerPoint, yang dimana dalam penggunaan media tersebut dapat mendorong siswa tertarik untuk belajar dan memecahkan masalah. Adanya gambaran materi, memberi kesempatan siswa mengutarakan pendapat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi siswa dengan guru serta lingkungan belajar, membantu pemahaman siswa tentang suatu objek sehingga memunculkan keinginan bertanya dan menjawab pertanyaan guru maupun siswa lain. Selanjutnya, dapat melatih siswa berpikir kritis. Artinya, guru itu perlu mengajar siswa untuk belajar berpikir. Kehidupan dalam era globalisasi dipenuhi oleh kompetisi-kompetisi yang sangat ketat. Keunggulan dalam kompetisi terletak pada kemampuan dalam mencari dan menggunakan informasi, kemampuan analitis kritis, keakuratan dalam pengambilan keputusan, dan tindakan yang proaktif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada tujuannya untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa dan sekaligus menyiapkan mereka agar sukses dalam menjalani kehidupannya. Kemudian,
dapat melatih siswa untuk memecah masalah dan membuat suatu keputusan untuk memilih solusi terhadap pemecahan masalah mereka. Jadi, guru itu dituntut untuk mengajarkan bagaimana cara mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya, memberi kesempatan pada siswa itu untuk melakukan sebuah misalnya kesalahan dan dorongan untuk memecahkan masalahnya itu sendiri. Setelah siswa mengutarakan solusi, itu diterima dahulu pemikirannya. Setelah itu, bersama-sama dengan siswa berdiskusi untuk mengatasinya. Jadi, guru dapat melatih menggunakan model dan metode pembelajaran berbasis masalah atau problem solving sebagai metode pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis masalah sangat baik bagi pembinaan sikap ilmiah pada siswa. Dengan metode ini, para siswa belajar memecahkan suatu masalah menurut prosedur kerja ilmiah. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, usaha seorang guru untuk menjadikan siswa aktif belajar melalui proses, cara kegiatan-kegiatan pemberian pengalaman, penerapan pendekatan pedagogik, dan dukungan strategi akademis untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda pada diri siswa karena perbedaan karakteristik tiap peserta didik itu sendiri. Kemudian karakteristik terakhir yaitu adanya kegiatan diskusi. Adanya kegiatan diskusi di sini karena inquiry itu pembelajaran dengan penemuan siswa sendiri, maka perlu adanya diskusi. Guru tidak sepenuhnya menjelaskan melainkan hanya sebagai fasilitator. Jadi, siswa melakukan diskusi bersama-sama untuk memudahkan mendapatkan informasi mengenai pembelajaran dan memperoleh kesimpulan hasil pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh. Pendekatan konseptual atau CTL dalam pembelajaran merupakan konsep yang digunakan pendidik dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong peserta didik tersebut menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pendekatan konseptual atau CTL memusatkan kepada proses peserta didik memahami makna dari apa yang telah mereka pelajari, apa manfaatnya, bagaimana mencapai, serta bagaimana mereka menerapkan apa yang telah mereka pelajari itu. Pembelajaran dengan pendekatan konseptual merupakan pembelajaran yang autentik dan aktif. Kesimpulannya, siswa berperan aktif, peserta didik dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah informasi yang kompleks. Jika ada mereka, ia juga merevisinya sehingga ketidaksesuaian dengan kondisi sekarang, maka mereka dapat merevisinya, atau bisa disebut pengetahuan mereka bersifat dinamis, selalu seirama dengan perubahan yang terjadi di kehidupan mereka. Karakteristik pendekatan konseptual atau CTL. 1. Adanya kerjasama antara siswa pada forum diskusi kelompok. 2. Siswa aktif dan kritis dalam kegiatan pembelajaran. 3. Kegiatan pembelajaran terpadu menggunakan berbagai sumber. 4. Laporan kepada orang tua bukan berupa rapor saja, melainkan hasil karya siswa laporan praktikum. Hasil belajar peserta didik diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes. Thank you.